Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifania. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui hidup persekutuan yang membawa berkat bagi kita semua. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Vikaris Lia Kristi Barahama. Baiklah Bapak Ibu, mari berdiri. Kita sambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah kita. Kita memuji Gita Bakti 6 ayat 1. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Petrus 2 ayatnya yang ke-9 menjadi nas pembimbing kita pada saat ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu sekalian. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjadi.
dengan rasa rendah hati, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu, iman kami ternyata sangat rapuh dan lemah. Kasih dan pengharapan kami sangat goyah. Kami begitu sering khawatir dan takut. Kami gamang mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan tuntutan iman dan hati nurani kami. Kami meragukan kekuatan-Mu yang menjamin kehidupan dan masa depan kami. Sebab itu kami condong memikirkan diri sendiri saja. Kami sering tergoda dalam hati. Kami sering tergoda untuk menyimpang dari hukum dan kebenaran demi mendapatkan penghasilan. Kami mengaku dalam hati, uang, materi, dan segala nafsu duniawi sering kami anggap lebih bernilai dan berharga daripada kebenaran dan kasih. Itulah yang membuat kami begitu mudah digoda melakukan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, ampunilah kami, bangkitkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami kuat beriman teguh dan berdaya melakukan yang benar dan baik selama kehidupan ini masih menjadi milik kami, untuk kemuliaan Kristus. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis dalam Yohanes 8 ayat 11b yang menyatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Langit
sejenak mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11 yang menyatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan lantunan yang akan dilantunkan oleh Angel Voice.
Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang telah meneguhkan seluruh langkah perjalanan kehidupan kami, dan juga menuntun kami untuk terlibat dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu, saat ini kami mohon, biarlah Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, dan kami juga diteguhkan serta dimampukan untuk memberlakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami masing-masing dengan sukacita. Dengarlah doa kami demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5, Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku, kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan juga bersukacita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, hari ini tema untuk ibadah kita adalah utusan Allah. Dan kalau dalam bacaan kita tadi, maka kita melihat bahwa Yehezkiel juga sebagai seorang utusan Allah. Yehezkiel adalah seorang imam di bait Allah. Tapi lalu kemudian ia mendapatkan penglihatan, dan kemudian ia juga menyampaikan penglihatan-penglihatan itu. Dan oleh karena itu ia disebut sebagai seorang nabi. Allah memanggil dan mengutus Yehezkiel. Mari kita lihat bagaimana panggilan Allah dan pengutusan Allah terhadap Yehezkiel. Kalau Bapak Ibu membaca Yehezkiel pasal 1, maka kita akan diperlihatkan bagaimana Allah memperlihatkan kemuliaannya, dan bagian pasal 2 ini merupakan bagian firman Tuhan yang datang kepada Yehezkiel.
Dalam teks bacaan kita ayat pertama dikatakan, dan juga ayat ketiga, hai anak manusia. Gelar penyebutan ini kurang lebih dalam teks Yehezkiel dipakai sebanyak 90 kali. Hai anak manusia, hai anak manusia. Beberapa penafsir mengatakan bahwa gelar tersebut mau memperlihatkan konsistensi. Sehingga ketika Yehezkiel diutus kepada bangsa yang pemberontak, mereka tahu bahwa firman ini datangnya dari Allah, bukan dari ilah lain. Allah yang sama yang mengutus Yehezkiel dan firman itulah yang terus ia sampaikan. Tapi juga di sisi yang kedua, sebutan anak manusia ini mau memperlihatkan bahwa Yehezkiel adalah manusia biasa. Dan karena ia hanya sebagai manusia biasa, ia tentu punya keterbatasan. Dan karena keterbatasan itu ia hanya mampu ketika ia ditopang oleh Roh Kudus, Roh Allah, dan ia hanya mampu ketika ia menyampaikan perintah dari Allah. Kita melihat dikatakan bangunlah dan berdirilah karena aku hendak berbicara dengan engkau. Kata bangunlah dan berdirilah ini menjadi tanda kesiapan untuk mendengar, untuk memperhatikan firman Tuhan. Dan bahkan dikatakan ditegakkannyalah aku. Maka hal ini mau memperlihatkan ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita seharusnya juga berada dalam posisi yang siap untuk mendengarkan. Dan saat itu Allah mengutus Yehezkiel kepada orang Israel. Kita semua tentu tahu bagaimana karakteristik bangsa Israel. Orang-orang pemberontak yang memberontak melawan Allah. Mereka dan nenek moyang mereka. Jika dikatakan nenek moyang, maka yang dilihat bahwa pemberontakan itu terjadi dari generasi ke generasi. Mereka memalingkan wajah mereka terhadap Allah, bersifat, berkarakter sebagai orang-orang yang tegar tengkuk, keras hati, dan juga keras kepala. Dilihat dalam ayat kita bahwa dikatakan mereka telah mendurhaka. Dan kepada bangsa itulah, kepada orang-orang seperti itulah Tuhan mengutus Yehezkiel untuk hadir mewartakan firman itu. Yehezkiel harus tetap memberitakan firman kepada mereka sebagai orang-orang yang saat itu juga berada dalam pembuangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yehezkiel saat itu ia juga termasuk orang yang berada dalam pembuangan. Tapi kalau melihat dari karakter bangsa Israel, pertanyaannya, apakah mereka masih mau tetap mendengarkan sang nabi? Sang seseorang yang juga berada dalam pembuangan. Lalu kalau melihat dari kesulitannya, apakah juga pemberitaan itu akan berhasil? Tapi lalu di ayatnya yang kelima, kalau Bapak Ibu baca, dikatakan, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Bapak Ibu, kalau kita dengar baik mereka mendengarkan atau tidak, mungkin terdengar seperti kalimat yang pasrah, ya. Ya terserah mereka mau dengar atau tidak. Tapi bukan itu. Dari kata baik mereka mendengarkan atau tidak, justru mau diperlihatkan bahwa Tuhan tahu ada kemungkinan terburuk. Kemungkinan terburuknya adalah kehadirannya, apa yang disampaikan tidak didengarkan. Tapi meski begitu, firman Tuhan itu harus tetap diwartakan kepada mereka. Dan yang lebih penting adalah kehadirannya sebagai seorang nabi yang tetap setia ketika diutus oleh Tuhan. Itulah yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi bangsa yang keras hati itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kurang lebih itu penafsirannya. Tapi bagaimana kalau kita mau menariknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam tugas pelayanan aktivitas kita sehari-hari. Maka kisah Nabi Yehezkiel ini mengingatkan juga tentang panggilan dan pengutusan kita. Setiap kita pasti dihadirkan oleh Allah dengan maksud dan tujuan tertentu. Dari yang kecil hingga yang sudah lanjut usia. Setiap kita punya maksud dan tujuan tertentu ketika Tuhan hadirkan di dunia ini. Dalam karya pelayanan yang kita lakukan baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita, masyarakat dan juga pelayanan kita di gereja. Maka yang pertama yang mau kita pelajari bersama hari ini, kita diingatkan bahwa kita sebagai utusannya adalah manusia yang terbatas. Kita punya kelemahan, kita juga kadang masih bergumul dengan hal-hal dan sifat sikap kita. Tapi justru sebagai orang-orang yang punya keterbatasan, Allah tetap memakai kita untuk jadi saluran berkat dimanapun Tuhan menempatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan karena kita menyadari Tuhan menempatkan kita, lalu kita sebagai orang-orang yang punya keterbatasan itu, maka kita senantiasa diajak untuk rendah hati dalam pelayanan, dalam setiap hal yang Bapak Ibu lakukan. Kita perlu senantiasa mengandalkan Tuhan yang tak terbatas itu, bukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Bapak Ibu, percuma kalau mau kasih andal kekuatan sendiri, karena yang ada cuman capek, yang ada kadang cuman kecewa. Tapi sadarilah bahwa iya Tuhan, kami manusia yang terbatas dan oleh karena itu kami butuh Engkau. Ketika Engkau mengutus kami, maka kami percaya Tuhan jugalah yang akan memampukan kami. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika saat ini kita juga sedang memasuki masa-masa pemilihan pengurus Pelkat, komisi dan lain sebagainya, bahkan juga BPPJ yang telah terpilih, maka mau diingatkan bahwa dalam pelayanan tentunya juga ada hal-hal yang sulit. Ada tantangan-tantangan dalam pelayanan. Oleh karena itu makanya kadang yang mau terpilih atau dicalonkan dalam pengurus Pelkat dan lain sebagainya juga suka merasa takut dan ragu terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa pelayanan bukanlah hal yang mudah. Dalam pelayanan dituntut sebuah konsistensi, dituntut kerendahan hati, dituntut pengorbanan. Tapi ketika kita tahu bahwa pelayanan bukan hal yang mudah, satu yang pasti, ketika Allah telah mengutus saudara dan saya terlibat dalam pelayanan, maka Ia juga yang akan memampukan. Pelayanan yang kita lakukan kalau dalam bacaan kita tadi mungkin sulit, mungkin gak selalu berhasil. Kita akan ketemu dengan ragam manusia, dengan pikiran, dengan maunya mereka masing-masing, dengan hal-hal yang tetap mereka perjuangkan, dan kadang terjadi gesekan-gesekan dalam pelayanan. Itulah yang kadang menjadi tantangan, tapi Allah akan senantiasa memampukan kita dalam pelayanan itu. Dalam pengutusannya Ia tahu apa yang akan kita hadapi. Dan oleh karena itu Ia jugalah yang akan tetap menyertai orang-orang yang diutusnya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Tidak ada kepastian bahwa segala sesuatu yang kita lakukan akan selalu berhasil. Tapi justru jaminan yang pasti bahwa Allah akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan. Jadi jangan takut, jangan ragu ketika kita dipercayakan sebuah tugas tanggung jawab.
Bahkan ketika kita juga dilibatkan dalam tugas tanggung jawab pelayanan di gereja. Karena sang kepala gereja itulah yang akan memampukan kita. Dan pelajaran kita ketiga untuk hari ini Bapak Ibu. Sebagaimana kita belajar dari Yehezkiel yang tetap taat kepada Tuhan, kita pun diajak juga untuk taat. Dengan berbagai tantangan pelayanan yang kita tahu, kita harus tetap taat menyampaikan firman Tuhan itu. Kalau kita lihat dalam bacaan, sang nabi bukan hanya dituntut untuk hadir, tapi ia dituntut untuk tetap memberitakan firman. Baik senang maupun tidak, baik mereka mendengar maupun tidak, tapi firman itu harus tetap diberitakan. Dan bukankah hal itu juga yang perlu kita lakukan? Mungkin kita di sini bukan sebagai seorang nabi yang harus memberitakan firman. Tapi bukankah hidup kita juga seharusnya memancarkan dan mempraktikkan apa yang telah kita dengar, yaitu firman itu sendiri. Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan kita, dari tutur sapa kita, dari cara kita bersikap, mengambil keputusan. Itu jugalah yang harus terpancar dari hidup kita. Jangan kita malas melakukan hal baik hanya karena orang gak baik sama kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang tidak mau taat, bahkan ikut memberontak ketika kita melihat orang-orang yang kita layani adalah mereka yang juga suka keras hati. Justru di saat itulah kita dituntut untuk tetap melakukan yang terbaik meski orang gak dengar kita, meski orang sulit untuk memahami apa yang kita maksud. Dan itu jugalah yang terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, mungkin kita sudah menegur anak kita, mungkin kita sudah menegur cucu kita. Lalu terus mereka tidak mau mendengar. Tapi apa lalu kita menyerah begitu saja? Tentu tidak seperti itu. Justru kita harus tetap memberikan keteladanan terhadap mereka, melakukan apa yang baik sehingga dari situlah mereka belajar. Karena proses belajar bukan hanya dari mendengar, tapi juga melihat dan menyaksikan sesuatu yang dilakukan secara kontinuitas, berkelanjutan, konsisten, dan dari situ orang juga bisa belajar. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita tetap menjadi orang-orang yang memberikan keteladanan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Bukan hasil yang menjadi goal nomor 1, tapi justru keteladanan kita terlebih dahulu. Biarlah kita tetap taat, mendengar, dan juga melakukan firman Tuhan, dan memberikan keteladanan di tengah-tengah tugas pelayanan kita, di mana Tuhan mengutus saudara dan saya, keluarga, pekerjaan, masyarakat, maupun pelayanan di gereja. Sehingga dari hidup kita, Allah yang tak terbatas itu, Allah sang firman itu, ialah yang semakin dikenal dan dipermuliakan. Tuhan memampukan kita. Amin.
kasih-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengaku pengakuan iman rasuli dan juga masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan surat keputusan untuk BPPJ yang baru terpilih. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB, Majelis Sinode nomor 1693 Romawi 12 /22 MS.21 Romawi KPTS. Daftar Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB tentang pengakhiran tugas, tanggung jawab dan wewenang Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat masa bakti 2017 sampai 2022 dan penetapan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat masa bakti 2022-2027 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. 1. Terhitung mulai tanggal 2 Desember 2022, mengakhiri dengan hormat tugas, tanggung jawab, dan wewenang saudara-saudara yang namanya disebut di bawah ini selaku personil Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat masa bakti 2017-2022 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dengan mengucapkan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya selama ini. Ketua merangkap anggota Yakob Leonufna, Sekretaris merangkap anggota Josephine Ernestine Luhulima Latu Peirisa, anggota Heri Frank Malawat. 2. Terhitung mulai tanggal 2 Desember 2022, menetapkan Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat masa bakti 2022-2027 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dengan susunan personil sebagai berikut. Jika disebutkan namanya, disilakan berdiri. Ketua merangkap anggota Albertina Mual, Sekretaris merangkap anggota Elsa Ndun Telapari, anggota Arnoldus Daniel Giri. 3. Tugas tanggung jawab dan wewenang Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat atau BPPJ tersebut pada diktum 2 di atas dilaksanakan sesuai tata gereja dan ketentuan-ketentuan GPIB yang berlaku. Sedangkan uraian tugas pada fungsionaris diatur intern Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat setempat. 4. Pelaksanaan tugas Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat atau BPPJ dan hubungan kerja dengan majelis jemaat diatur melalui pelaksana harian majelis jemaat dan dibahas serta disepakati bersama dengan mengacu pada tata gereja dan ketentuan-ketentuan GPIB yang berlaku. 5. Masa tugas Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat atau BPPJ yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sama
dengan masa tugas diaken dan penatua selaku anggota Majelis Jemaat Masa Bakti 2022-2027 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. 6. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2988-5 Romawi /18-MS-20 Romawi /KPTS tanggal 28 Mei 2018 tentang Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat Masa Bakti 2017 hingga 2022 di GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dinyatakan tidak berlaku lagi. 7. Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannya dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2022. Majelis Sinode GPIB, Ketua Pendeta Martin Lewa Kabesi STH, Ketua 1, Pendeta Elidebel Pitoi STH, Sekretaris Umum. PJ yang baru terpilih untuk masa bakti 2022 hingga 2027 dipersilakan untuk menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, kiranya kita juga dapat senantiasa mendukung tugas dan pelayanan dari Bapak Ibu pengurus BPPJ yang baru terpilih. Terima kasih, silakan kembali lagi Bapak Ibu. Jemaat yang terkasih, mari berdiri untuk bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudaraku. Mari kita menaikkan syafaat kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami beri kepadamu ya Allah, Sang Pemelihara hidup kami. Karena hanya karena kasih-Mu saja, Engkau memperkenankan kami untuk ada sampai saat ini. Kami mensyukuri nafas hidup yang masih Tuhan berikan. Kami mensyukuri kesempatan bersekutu bersama sebagai jemaat-Mu. Kami juga mensyukuri segala kekuatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami pun juga mensyukuri untuk firman yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami terhadap panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan mau senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami mau senantiasa melakukan dan menjadi teladan dimanapun Tuhan menempatkan kami, meski kami tahu bahwa untuk menjadi teladan dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat bukanlah hal yang mudah. Senantiasa ada tantangan, tapi senantiasa Tuhan menjamin bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memampukan. Oleh karena itu mampukanlah kami Tuhan, karena tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Saat ini Tuhan kami datang menyatu hati membawa pergumulan, baik kami secara pribadi maupun pergumulan keluarga kami. Dalam relasi terhadap sesama maupun relasi juga di berbagai ranah kehidupan di mana Tuhan percayakan kami untuk berkarya.
Kami mohon kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan senantiasa menolong kami untuk melihat berbagai pergumulan yang kami hadapi. Dan kami juga mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan senantiasa menopang langkah kami meski jalan-jalan di depan bukanlah mudah. Dengan penuh syukur kami juga bersatu hati Tuhan. Berdoa bagi mereka yang di minggu ini bersuka cita. Baik mungkin karena pertambahan 1 tahun usia pribadi maupun pertambahan 1 tahun usia perkawinan. Bahkan juga untuk segala hal-hal yang mereka syukuri, pencapaian-pencapaian dalam hidup, hal-hal yang menyukakan hati jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa melengkapi sukacita mereka. Dalam kebersamaan kami menyatu hati, berdoa bagi umat-Mu yang sementara berada dalam kelemahan tubuh, mungkin karena sakit yang mereka alami, atau juga karena telah lanjut usia. Kami mohon Tuhan datang melawat mereka, menguatkan mereka, memulihkan mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, juga bahkan Tuhan memberkati keluarga yang senantiasa mendampingi, dan juga perawatan-perawatan dari medis. Kami juga berdoa Tuhan, kami mengingat kekasih-kekasih kami yang mungkin saat ini berada dalam duka cita. Kiranya Tuhan Engkau datang menghibur mereka, menguatkan mereka. Dan kiranya kami juga Tuhan pakai untuk senantiasa menghibur mereka yang berduka. Kiranya juga Tuhan memberkati para anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, janda duda, mereka yang sementara berdoa untuk mendapatkan keturunan, pasangan hidup, pekerjaan dan berbagai jalan keluar lain untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan ada bersama dengan mereka, menunjukkan kasih dan kuasa-Mu ya Allah. Di saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GPIB Bahtera Kasih. Tuhan memberkati setiap mereka yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat, Bapak Pendeta Charles Manuputi bersama dengan keluarga. Bagi Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Dina bersama dengan keluarga. Serta para PHMJ, Diaken Penatua, unit-unit misioner, BPPJ, komisi-komisi, dan bahkan panitia-panitia yang ada. Mereka bersama dengan keluarga Tuhan memberkati kehidupan. Tapi kiranya juga Tuhan memberkati setiap pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah mereka semua Tuhan, kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan dapat bersinergi untuk melayani Tuhan dan juga melayani jemaat-Mu. Kami mensyukuri Tuhan, BPPJ periode yang lama yang boleh membaktikan karya mereka di jemaat-Mu ini. Tuhan juga memberkati mereka, setiap hal yang mereka lakukan kami percaya turut membangun pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu ini. Dan kami juga mendoakan BPPJ untuk masa bakti 2022-2027. Kiranya Tuhan juga menyertai setiap kerja yang akan mereka lakukan. Mereka juga dapat mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik dan dapat bersinergi dengan para PHMJ dan juga dengan jemaat-Mu. Sehingga ketika pelayanan itu dilakukan, maka semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon biarlah hikmat yang ada daripada Tuhan selalu berada bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka putuskan, semuanya untuk membela kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan mereka sendiri. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami diskriminasi, pelecehan, dan lain sebagainya. Tuhan nyatakan keadilan-Mu bagi mereka dan pakai kami juga untuk menyuarakan apa yang menjadi hak-hak mereka. Bagi mereka yang saat ini mengalami bencana alam, Tuhan datang menguatkan mereka. Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan lindungi mereka selalu. Biarlah kami juga mau Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan.
Dan Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami di minggu yang baru. Ketika kami akan memasuki minggu yang baru, kiranya Tuhan selalu beserta kami untuk setiap hal-hal yang akan kami kerjakan. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat, tuntun kami dalam cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga mensyukuri Tuhan setiap yang terlibat dalam ibadah pada pagi ini. Para majelis bertugas, organis, pemandu lagu, tim multimedia, sound system, Satgas AKB, dan juga paduan suara Angel Voice. Kami mensyukuri pelayanan mereka dan biarlah mereka semua tetap senantiasa tulus dan jujur untuk melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali mendengarkan pujian yang akan dilantunkan oleh Angel Voice.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ayat yang 7 dan 8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kembali diingatkan bagi Bapak Ibu jemaat sekalian yang akan mengisi pundi di kotak di depan untuk tetap menggunakan jalur tengah sebagai jalur masuk dan kiri kanan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Sambil untuk mengawali pundi persembahan, kita menyanyi Kidung Keesahan 380, baitnya yang pertama, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, sumber segala berkat kehidupan, kebaikan, dan cinta kasih, pada hari ini kami jemaat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu dalam kehidupan ini, di dalam pelayanan, pekerjaan, kesehatan, dan kekuatan, kehidupan bersama keluarga yang berlimpah dalam sukacita dan damai sejahtera. Sebagai tanda ucapan syukur, maka kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan dari hasil kerja kami. Terimalah ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk melangsungkan pelayanan di gereja-Mu, sehingga dapat mendatangkan kebaikan, kasih, dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 29 Januari 2023. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Vikaris Lea Kristi Barahama, pelayan liturgi Majelis Jemaat Bahtera Kasih, pemandu lagu Saudari Rifa Tenlima dan Ibu Angel Soekarno, persembahan pujian vokal grup Angel Voice, organis Bapak Eki Rumbu, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir totalnya 151 orang dengan rincian laki-laki 68 orang, perempuan 83 orang. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat PKB GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman Pendeta Charles J. Manuputi, pelayan liturgi Bapak Hewi Tamandatu dan Bapak John Leko. Persembahan pujian paduan suara Pelkat PKB, pemandu lagu Bapak Sato Yeremia Karangan dan organis Bapak Eki Rumbu. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKB secara luring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Kamis 2 Februari 2023. Pelayan firman Pendeta Dina Lambe Paembonan, waktu pukul 09.00 sampai selesai. Pemandu lagu Ibu Mariana Sahal, organis Bapak Eki Rumbu, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKLU pada ibadah tersebut. 2. Bidang Inforkom dan Litbang. Rapat koordinasi. Pertama, PHMJ bersama Komisi Rumah Tangga GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 waktu pukul 17.00 WITA, tempat GKP 2 lantai 2. 2. PHMJ bersama pengurus Yapendik cabang GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 waktu pukul 19.30 WITA, tempat GKP 2 lantai 2. Untuk itu dimohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari
dalam rapat tersebut dan penyampaian ini bersifat undangan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 28 Januari 2023, Pelaksana Harian Majelis Jemaat. Penatua Alexander Werumbu, Ketua 5, Penatua Meiti DE Takasili, Sekretaris. Berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2023, pukul 13.15 WITA di rumah. Nama Ibu Susi Letlora Karamyonan, umur 62 tahun, nomor register 4402 garis datar 7 angka Romawi. Alamat duka Jalan Ipanipa Raya, Blok 3, nomor 160, dari Sektor Pelayanan 7, GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Rangkaian acara. Pertama, ibadah penghiburan yang sudah dilakukan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 oleh Pendeta Dina Lambe Paembonan. Kedua, ibadah pelepasan oleh Vikaris Lea Kristi Barahama, hari strep tanggal Minggu 29 Januari 2023, waktu pukul 13.00 WITA, tempat Jalan Ipanipa Raya, Blok 3, nomor 160. 3. Ibadah pemakaman oleh Pendeta Charles J. Manuputi, hari strep tanggal Minggu 29 Januari 2023, alamat TPU Makassar. 4. Ibadah syukur kembali dari pemakaman oleh Pendeta Charles J. Manuputi. Kepada keluarga Letlora Karamyonan, majelis dan warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar menyatakan turut berduka cita dan mendukung dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan sejati, senantiasa memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah penyampaian kami. Atas perhatian serta partisipasi warga GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar diucapkan terima kasih. Catatan untuk mohon kesediaan paduan suara. Pertama, paduan suara Eklesia Bahtera Kasih. Kedua, paduan suara Pelkat PKP Bahtera Kasih. Dan ketiga, paduan suara Pelkat PKB Bahtera Kasih. Demikian berita duka. Demikianlah warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman yang telah saudara dengar. Kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan
jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.